peser dagingna si Yanti, peser atau dagingnya Yanti geus teu aya, yang artinya beli dagingnya si Yanti, beli dong dagingnya si Yanti udah nggak ada, sambil itu nyodorin baskom isi dagingan. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Kita kali ini akan bahas berita yang lagi viral banget, yang kejadiannya juga baru terjadi sekitar semingguan yang lalu ya. Dimana di sosial media ini tersebar video ada seorang bapak-bapak yang habis ngekat-kat daging. Terus dia nih nawarin daging itu untuk dibeli sama tetangganya. Dan yang ngebuat shock adalah ternyata itu tuh daging istrinya sendiri. Oke, sorry banget ya. Mungkin kalau Nona update berita ini nih cukup telat ya. Karena informasi berita ini tuh berkembang sangat pesat dan jadi simpang siur banget. Dimana juga berkembang desas-desus yang ternyata nggak benar. Dan nantinya juga Nona akan bahas ya yang mana fakta yang benar dan yang enggaknya biar nggak misleading. Tapi tentu kasus ini masih terus diselidiki polisi karena melibatkan pelaku yang kondisi mentalnya ini gak stabil dan susah untuk dimintain keterangan. Oke, tanpa berlama-lama, gimana sih kejadiannya? Sini, Nona ceritain. Sebelum mulai ceritanya, Nona mau disclaimer ya, cerita ini dibuat berdasarkan berita-berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang Nona rangkum dan ceritakan kembali dalam bentuk alur cerita. Oke, ceritanya di sebuah desa di daerah Jawa Barat, tepatnya di Blok Cimeong, Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Lancah, Kabupaten Ciamis. Tinggallah pasangan suami istri. Sang suami bernama Tarsum Bindaspil, berusia 41 tahun, yang biasa dipanggil Mang Acung, dan istrinya bernama Yanti binti Talpa, yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan keduanya, mereka telah memiliki dua orang anak. Anak pertamanya seorang perempuan yang bernama Lisna atau Lilis. Nah, si Teh Lilis ini sudah menikah dan memiliki anak. Jadi sudah punya keluarga sendiri ya, dan maka itu dia tinggal terpisah dari Tarsum. Sedangkan anak keduanya seorang laki-laki yang bernama Cahya yang masih duduk di bangku sekolah kelas 11 SMK 1 Rancah. Tarsum sebenarnya bukanlah warga asli di desa Cisontrol, tetapi dia dan keluarganya pindah ke desa Cisontrol ketika tahun 2010-an. Saat itu Tarsum sudah berkeluarga ya. Diketahui Tarsum ini bisa dikatakan sebagai seorang pengusaha. Banyak banget usaha yang telah Mang Acung ini lakukan. Sebelum pindah dari Cikole, Tarsum ini sempat usaha kredit barang elektronik dan pernah juga usaha souvenir dari bambu ya. Tapi saat dulu itu usahanya itu pun gagal gitu dan berujung bangkrut. Tapi Tarsum ini tuh nggak menyerah gitu aja, sadar dia adalah seorang kepala keluarga dan tentunya punya banyak tanggungan, dia ini mencoba bisnis atau usaha yang lain. Nah, diketahui Tarsum kemudian menjadi seorang pengusaha peternak sapi dan domba di tempat tinggalnya yang baru, yaitu ya di desa Cisontrol ini ya. Awalnya usahanya itu cukup membuahkan hasil. Walaupun tidak punya harta yang berlebih, Tarsum ini bisa menghidupi keluarganya dengan layak. Tarsum juga dikenal sebagai lelaki yang baik. Dia suka bersosialisasi dengan tetangga dan juga rajin beribadah gitu ya. Pokoknya nggak ada yang aneh lah ini dari Tarsum. Dia dan keluarganya juga dikenal harmonis, benar-benar sebagaimana warga ya biasa gitu. Tapi ketika pandemi datang, usaha Tarsum ini terus-terusan menurun gitu. Dan gak mau gagal lagi, Tarsum pun meminjam uang sebagai modal untuk usahanya. Mulai nih, dia meminjam uang ke keluarga dan kerabatnya pada awal-awalnya ya. Bahkan dia juga meminjam uang ke anaknya yang bernama Lilis. Dan Tarsum pun meminjam uang juga pada bank dengan nilai yang cukup besar. Total keseluruhan hutangnya Tarsum ini lebih dari 100 juta. Tapi makin hari bukannya dari modal ini bisa menghasilkan uang yang lebih tentunya buat hidup dan membayar hutangnya itu, ini malah usahanya terus merugi. Tarsum pun mulai kebingungan nih bagaimana cara membayar hutangnya. Tarsum kan juga pernah trauma ya dengan kegagalan-kegagalan usahanya yang terdahulu. Jadi mentalnya ini makin lemah dan dia tuh jadi kepikiran, overthinking ini si Mang Acung. Dan emang karena masalah ekonomi ini diketahui membuat sikapnya Mang Acung yang
sekarang apa-apa jadi terbatas, apalagi ketakutannya akan datang debt collector tuh jadi beda gitu. Sikap Tarsum yang awalnya hangat jadi berubah temperamen ke istri dan anaknya. Gampang marah atau di lain waktu dia malah hanya berdiam diri seperti pikirannya nih kosong. Dikatakan keluarganya semenjak sebelum bulan puasa di sekitar bulan Maret, sikap Tarsum ini ya memang udah berubah gitu ya, tapi belum di tahap yang mengkhawatirkan. Tarsum nih kelihatan gelisah, banyak melamun, suka ngomong sendiri, kadang menepak jidatnya sendiri seperti orang yang kepikiran sesuatu terus nyesel gitu. Diajak ngobrol juga suka nggak nyambung kadang. Semangat untuk berusahanya juga mulai hilang nih. Malah dia tuh jadi pemurung. Ya dianggap keluarganya mungkin hanya karena banyak pikiran jadinya stres gitu kan. Tapi kemudian ketakutan itu terjadi sekitar seminggu sebelum kejadian Tarsum sempat didatangi penagih hutang di rumahnya. Beberapa tetangganya juga sempat menyaksikan hal ini. Nah, sepertinya hal inilah yang membuat Tarsum tuh makin stres. Dikatakan, Tarsum bahkan sempat pergi tanpa memberitahukan keluarganya, sampai keluarganya ini juga nyariin Tarsum. Tapi ternyata Tarsum bisa ditemukan ya, dan Tarsum ini mulai sering ngamuk, bahkan bisa dibilang termasuk percobaan bunuh diri. Dengan cara ngejedot-jedotin kepalanya sampai ya keluar cairan merah ya. Terus nyoba juga untuk mencekik dirinya sendiri gitu. Lalu keluarga sempat membawa Tarsum ini ke sebuah klinik kesehatan buat ngobatin luka jedotannya itu ya, dan melaporkan kejadian ini ke puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Rancah hari Rabu 1 April 2024 malam. Petugas puskesmas pun menyambangi rumahnya Tarsum. Melihat gelagatnya Tarsum ini, diperkirakan dia itu menderita depresi. Maka itu Tarsum pun diberi 2 jenis obat penenang untuk dosis selama 2 kali minum. Pertama malam hari itu, lalu besok buat pagi harinya. Tapi obat itu hanyalah untuk sementara waktu aja, dan petugas meminta agar pihak keluarga melaporkan perkembangan kondisinya si Tarsum. Tetapi harusnya kan hari Kamis itu keluarga memberi update ke Puskesmas Rancah ya. Tapi nggak ada nih update ke puskesmas sampai malam harinya gitu. Sedangkan di hari Rabu sorenya sebelum percobaan bunuh diri itu, Tarsum ini sebenarnya sempat keluar rumah dan bertemu tetangga sekaligus ketua RT tempat tinggalnya. Nah, Tarsum ini sempat ngomong gini ke namanya Pak Yoyo Tarya ya. Pangdidikan budak abdi, yang artinya tuh tolong didikin anak saya supaya jadi anak yang bener. Nah, Pak Yoyo kan bingung ya, kenapa ini si Tarsum ngomongnya kayak gitu. Ditanyalah sama Yoyo, kenapa ngomong gitu? Emang Mang Acu mau ngapain? Mau kemana? Tarsum pun menjawab, saya mau kerja di luar kota, di Kalimantan, usaha ternak ikan sama teman saya. Tolong anterin ya ke rumah teman saya di Rabu minggu depan. Ya saat itu tuh Yoyo iya-iya aja, walaupun dia juga curiga gitu, karena Tarsum tuh nggak pernah pergi jauh dari keluarganya ya sebelumnya. Apa itu emang beneran dari pemikirannya dia? Apa itu halusinasinya aja gitu kan? Atau mungkin dia tahu akhirnya dia tuh nggak bakalan bisa ngedidik anaknya karena masuk penjara, bahkan rumah sakit jiwa. Ya who knows kan? Tapi diberikan obat penenang seperti itu, Tarsum tuh sebenarnya nggak benar-benar tenang. Dia masih suka temperamen. Ketika di hari Kamis, anaknya yang besar Teh Lilis ini kan mengunjungi Tarsum dengan bawa cucunya juga nih. Nah, karena hanya ada suara kucing mengeong, Tarsum tuh ngamuk dan ngusir Teh Lilis untuk pulang. Udah deh, Teh Lilis pulang aja gitu. Teh Lilis dan keluarga lainnya pun sebenarnya sangat memperhatikan Mang Acung. Mereka bahkan mau nih membawa Mang Acung untuk dirawat di rumah adiknya Mang Acung, atau meminta tolong tetangganya untuk ikut mengawasinya gitu ya. Tapi ternyata di saat semua orang ini sibuk dengan kegiatan di pagi hari, tiba-tiba kejadian menggegerkan itu terjadi. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 7.30 pagi, Yanti yang akan bersiap menuju musola sekitar kampung itu cekcok dengan Tarsum. Rencananya Yanti ini mau ngaji ya. Entah mereka ini memperdebatkan hal apa. Hanya kelakuan Tarsum yang memang nih nggak terkendali membuat Yanti pergi keluar rumah sampai berjalan sekitar 30 meter. Di situ Yanti dan Tarsum masih berdebat. Dan Tarsum yang kesetanan ini tuh melihat sebuah balok yang cukup besar dengan panjang sekitar 1 cm dan diameter 10 cm ya. Dengan
digebuk depan dan belakang, tentu ya Yanti ini langsung tewas seketika. Ini kejadiannya di tempat umum loh, di perkarangan rumah dan jalanan kampung. Ketika warga mau menolong, ternyata Tarsum ini sudah kembali ke rumahnya mengambil satu bilah peso dapur, dan langsung nih tanpa bakbi bu, langsung cut Yanti. Ini kata polisi ya, jadi tangan kiri kanan paha dikat dua-duanya. Jadi bagian dada depan itu sampai bagian perut sudah dikat juga. Jadi bagian utuhnya itu bagian dada, badannya sendiri dengan kiri kanan. Posisi ini juga ada 3 ya di TKP dari depan rumahnya Tarsum. Tadi pas berantem, terus tempat dia ngekat-kat itu dan dipindahkan di depan pos kamling. Nona ada gambarannya ya, walaupun sudah hard sensor ya, tapi nggak mungkin nih Nona tampilin di sini. Kan itu bentuknya udah misah-misah gitu ya. Tapi buat kawan Nona yang penasaran, mungkin nanti bisa komen, Nona akan share di Twitter Nona ya. Saat itu warga yang melihat pastinya berteriak histeris, tapi bukan nggak mau bantu, mereka juga bingung nih ya, bantunya tuh gimana? Takut juga mereka itu kan. Tarsum ini bawa-bawa sajam gitu, motong-motong dagingnya yang udah kayak motong kambing, ditaruh juga sebagian di baskom. Emang dia bukan tukang jagal kambing ya, tapi karena dia bandar kambing, jadi memang dia tuh mengetahui nih caranya gimana itu ya, biar bisa ya motongnya rapi gitu. Nah, warga yang ketakutan ini ya mereka hanya bisa melindungi diri sambil merekam seadanya. Lalu, nggak sampai situ aja ya, kegilaan di desa Cisontrol pagi itu. Tarsum yang udah ngekat-kat daging itu ya, nawarin ke warga, bahkan si ketua RT yang namanya Yoyo Tarya tadi tuh ya. Peser daging nak si Yanti, peser atau dagingnya Yanti, yang tiges de aya, yang artinya beli dagingnya si Yanti, beli dong dagingnya si Yanti. Yanti udah nggak ada, sambil itu nyodorin baskom isi dagingnya Yanti. Takut banget gak sih? Yoyo pun langsung berlari untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Rancah. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian, dan pas sampai polisi bersama dengan warga langsung mengamankan Tarsum. Namun gak gampang ya menangkap Tarsum lantaran pada saat akan ditangkap, Tarsum ini memberontak serta masih memegang peso yang akhirnya tuh Tarsum tertangkap dengan cara dikeroyok, lalu tangan dan kakinya pun diikat. Polisi mengangkat tubuh Tarsum menuju mobil patroli. Barang bukti yang diamankan di lokasi kejadian yaitu berupa peso yang diduga digunakan oleh Tarsum untuk ya gitulah ya misahin badannya istrinya itu. Di saat sudah menghabiskan nyawa istrinya, Tarsum pun sebenarnya tadi tuh berusaha untuk melakukan percobaan bunuh diri lagi dengan mencoba menghunuskan peso itu ke kepala dan kaki bagian belakangnya. Makanya seorang babinsa yang bernama Karnita berusaha mencegahnya, dan akibat aksinya itu perutnya Pak Karnita ini tuh sempat tergores kena pisaunya karena ya serangannya si Tarsum. For your information, babinsa ini adalah petugas aparat dari TNI yang memang bertujuan untuk mengamankan desa binaannya ya. Jadi kebayang gimana creepy-nya waktu itu kan. Tapi ya nasi telah menjadi bubur. Itu Yanti istrinya sudah ya gitu deh ya bentuknya. Sementara itu, polisi juga menemukan adanya beberapa potongan tubuh Yanti di dalam karung, di depan pos ronda dan di depan halaman warga. Ya, bagian tubuhnya Yanti segera dievakuasi menuju rumah sakit Ciamis guna dilakukan proses otopsi. Setelah itu, Tarsum pun segera diamankan menuju Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat di ruang tahanan, Tarsum tuh tampak duduk berjongkok dengan tangan diikat, dan dia tuh terlihat masih berusaha melepaskan kabel tis dari tangannya dengan mengeluarkan senyuman yang sangat menyeramkan. Kondisinya tuh bener-bener nggak stabil ya. Kadang dia tuh kayak ngerasa nggak terjadi apa-apa usai menghabisi dan ya memutil istrinya sendiri. Kadang dia tuh nanya, iya teh nyata? Seakan nggak percaya gitu kalau dia tuh ditangkap dan ada di dalam penjara. Kadang seperti orang yang sedih dan terpukul, kadang dia juga istighfar, minta ampun dari Sang Pencipta gitu ya. Pokoknya labil banget dah ini si Mang Acum ya kelakuannya. Pas dicoba diinterogasi sama polisi, Mang Acum ini juga tuh tatapannya kosong banget. Kadang-kadang berteriak histeris, mengerang-ngerang, kadangnya istighfar. Jadi fluktuatif banget emosinya. Susah banget untuk diajak berkomunikasi. Dan
untuk Bu Yanti ya, setelah dilakukan otopsi dan penyambungan tubuhnya ini ya dikembalikan kepada pihak keluarga dan sudah dimakamkan di daerah asalnya, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa. Pastinya dua anaknya Tarsum dan Yanti ini dan beserta keluarganya menangis histeris ya, dan benar-benar gak menyangka dengan apa yang sudah ayah mereka lakukan pada ibu mereka sendiri. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa dong buat like dan share cerita ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga buat subscribe channel Nona biar Nona tuh makin semangat berbagi ceritanya, oke? Nah, karena kejadian ini heboh banget dan juga Tarsum susah dimintain keterangan secara jelas, banyaklah muncul berita-berita miring tentang kasus ini. Ada beberapa info yang Nona dengar ya, seperti ini nih. Yang pertama, anak kedua Tarsum yang tadi bernama Cahaya itu mempunyai utang judol alias judi online sebesar 150 juta. Mereka yang harus menanggung dengan salah satunya menjual motor yang mereka miliki. Jadi orang tuanya yang nanggung. Dan kenapa Tarsum ini menghabisi Yanti? Karena Yanti ini terlalu membela anaknya itu. Makanya Tarsum kesal dan nekat menghabisi Yanti ya. Jadi menurut berita ini tuh utangnya belasan juta jadi sampai jual motor gitu ya. Nah, tapi kalau menurut pihak keluarga ini tuh sama sekali nggak bener ya. Nggak ada nih cekcok karena masalah judul ini ya. Tapi memang anaknya ini pernah main slot, tapi nilainya nggak sampai sebesar itu dan masalah itu pun sebenarnya sudah teratasi. Kedua, Tarsum ini mendengar bisikan-bisikan gaib untuk menghabisi Yanti akibat pesugihan yang dilakoninya untuk membayarkan hutangnya. Jadi kurang lebih maksudnya ditumbalkan ini si Yanti jadi biar bisa bayar utang gitu ya. Kalau berdasarkan desas-desus ini. Untuk masalah pesugihan ini belum terkonfirmasi. Keluarga juga membantah dan kalau benar pun kan ini tentunya susah untuk dibuktikan ya. Apalagi dengan mental Tarsum seperti saat ini. Tapi kalau masalah bisikan-bisikan itu mungkin saja bisa terjadi ya menurut Nona. Tapi mungkin bukan bisikan gaib, tapi lebih ke arah delusional. Jadi yang membuat bisikan itu tuh sebenarnya karena pikirannya Tarsum sendiri yang sedang merasa tertekan. Sampai saat ini, pihak kepolisian pun masih memantau kondisi kejiwaan dari Tarsum dan juga Tarsum sedang menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Ciamis. Apabila Tarsum terbukti sehat secara mental, Tarsum bisa dikenakan pasal 340 KUHP tentang pengeksekusian berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau ya hukuman mati ya. Tapi apabila Tarsum ini dinyatakan memiliki gangguan mental, maka dia harus terlebih dahulu diobati di rumah sakit jiwa sampai bisa dinyatakan sembuh baru bisa diadili kembali. Oke, sekian kisah bener-bener menggemparkan ya. Nona juga pusing banget sama cerita ini, belum lagi beritanya yang simpang siur. Tapi ini tuh emang nggak wajar banget nggak sih? Biasanya orang yang mengeksekusi dan sampai ya memutil kayak gitu kan, tubuh korbannya itu kan memang karena ini menutupi kalau dia berbuat kejahatan seperti itu. Jadi nggak kelihatan bentuknya masih utuh gitu kan ya kurang lebih. Nah ini si Tarsum bukan hanya melakukannya nggak pakai sembunyi-sembunyi, ditawarin itu dagingnya kayak abis hari raya kurban. Nggak habis thinking subhanallah. Tapi namanya mental health itu ya bukan hal yang sepele memang. Dan nggak bisa kamu tuh pukul rata apa yang terjadi sama seseorang berarti bisa diterima orang lain. Misalnya cuma dengan ngomong, ah gitu aja kamu nangis, ah gitu aja kamu ngedon, atau apalah ya. Atau mungkin bertanya hal-hal yang sebenarnya bukan urusan kamu gitu. Ada yang mungkin sekedar nanya basa-basi ya maksudnya. Mana nih pasangannya? Belum ada juga. Atau kayak gini, kamu belum hamil juga. Sumpah yang kayak gini tuh bukan urusan kamu ya sebenarnya, karena kita tuh nggak tahu apa yang sebenarnya orang itu alami dan tentunya rasakan. Belum lagi mungkin masalahnya walaupun sama gitu ya, kondisi surroundingnya bisa aja tuh beda yang membuat orang itu tuh bener-bener ngedrop dan jadi bisa apa aja terjadi ya kayak gini ya.
Sorry banget nih kalau Nona out of topic, tapi seandainya kamu mulai stres, yang nggak tahu harus di-share kemana, dilampiaskan ke apa, nggak ada salahnya loh untuk coba cari psikolog atau share sama orang yang kamu percaya. Dan kamu atau siapapun pergi ke psikolog itu bukan berarti itu gila loh. Kita hanya peduli sama diri kita sendiri dan tentunya orang-orang yang di sekitar kita yang kita sayang. Kalau kawan Nona mungkin nanya ya, Nona pernah nggak sih emang ke psikolog ketika stres? Pernah banget Nona ada di sesi sama psikolog karena ya merasa nggak tahu lagi harus cerita sama siapa gitu kan. Dan kalau ditanya apakah itu membantu, at least kalau dari sisi Nona ya, Nona jadi punya pandangan baru yang nggak berpihak gitu, bukan dari orang-orang yang Nona kenal. Dia nggak tahu Nona, apa yang terjadi tuh ya cuman karena apa yang Nona ceritakan, dan dia tuh bisa mengutarakan pendapatnya secara logis. Oke, baiklah, gimana menurut kawan Nona kisah kali ini? Kamu bisa langsung komen apa pendapatmu, atau mungkin kalau kamu punya info yang terpercaya, boleh juga kamu share dan juga bisa kasih rekomendasi kasus-kasus apa lagi yang pengen Nona bahas. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, juga tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya gak kalah seru untuk dibahas. Bye! La la la